sebagai guru matematika kan ya sedih gitu. Kok anak-anak tuh nggak suka sama matematika, padahal kan sebenarnya matematika itu kan bisa sebagai bekal buat masa depan mereka gitu, Pak. Hmm, eh, Ibu sudah membuat suatu penilaian apakah Ibu sudah dari ranking 0 dari 1 sampai 10. Nah, misalkan Ibu kira-kira di angka ranking berapa ya? Kalau di rank yang tidak belum suka ataupun itu ya, belum belum suka matematika itu tersebut. Kira-kira di Oh, ranking berapa? kalau menurut saya sih, kalau dari yang saya tanya ini, Pak, banyak yang nggak sukanya, yang suka tuh mungkin 2 orang dari 10 orang, mungkin kayak gitu. Oh Ya, gitu. hanya 20% gitu ya, Pak. Oh iya. Ya, kira-kira apa namanya? Untuk itu bagaimana Bu Novera biar anak bisa apa namanya? eh, bisa mengikuti pembelajaran di pelajaran matematika itu biar senang itu bagaimana ya? Untuk Bu Novera sendiri bagaimana? Kalau Eh, gambaran. iya, jadi saya setelah melihat eh, kesukaan dan ketidaksukaan mereka dengan matematika itu, saya menjadi berpikir nih, apakah matematika itu sulit banget, terus anak-anak jadi nilainya jelek, terus jadi nggak suka. Dan kemudian saya berpikir juga, uh, saya ingin saya ingin gimana sih caranya supaya mereka itu suka. Hmm, Terus apa yang saya mencoba pertamanya ya kalau matematika sulit itu saya cari cara-cara yang kiranya punya trik atau tips yang mudah untuk membuat atau mengerjakan uh, PR matematika atau tugas-tugas matematika atau soal-soal yang saya berikan itu saya kasih tipsnya biar mereka gampang. Jadi mereka juga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kayaknya kalau nilai yang bagus itu buat mereka juga hal yang membuat mereka senang gitu. Jadinya mereka jadi ikut senang juga dengan matematika. oh, Gitu, Pak. iya. Kemudian saya juga jadi berpikir nih, biar anak-anak juga gimana sih ya kalau anak-anak biar mau belajar terus mau ngerjain PR. Karena kadang ada anak yang nggak mudeng, nggak paham sama materinya, jadinya mereka nggak mau ngerjain. Nggak mudeng kok, Bu. Jadi nggak mau ngerjain, nggak mau berusaha kayak gitu, Pak. Oke, dari rencana Ibu Novera itu sudah bagus untuk yang apa namanya tadi memberikan solusi ataupun memberikan itu sudah bagus dan nanti bisa dikembangkan lagi. Untuk itu apa komitmen ya dari Ibu Novera untuk biar dicapai secara apa namanya ke selanjutnya itu Ya, itu boleh. kalau untuk kesukaan sih yang penting pokoknya anak-anak itu jadi antusias dalam pembelajaran matematika. Jadi saya berkomitmen bahwa saya akan membuat kira-kira pembelajaran saya menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu, Pak. Jadi mungkin ada permainan atau game. Memang sih selama ini juga kadang juga kayak seperti itu, cuman nggak terlalu banyak, nggak terlalu fokus di situ juga. Pokoknya tadinya sih saya berpikirnya yang penting materi itu kan tersampaikan ke anak nih, Pak. Kemudian materi ini juga yang penting anak-anak sudah pernah menerima, harus paham kayak gitu. Tapi saya ternyata ada pemikiran yang kurang tepat. Karena dengan ketidaksukaan mereka itu ternyata mereka jadi kayak acuh tak acuh gitu. Lalu saya mencoba untuk membuat pembelajaran itu yang lebih menyenangkan dengan ada ice breaking terlebih dahulu, kemudian apalagi kalau jam-jam siang ya Pak, jam-jam terakhir itu kan anak-anak sudah pada males, capek, ngantuk gitu, bosen. Nah, makanya harus ada ice breakingnya. Kemudian saya juga berpikir dalam kegiatan di dalam kelas itu ada diskusi kelompok yang kiranya nanti juga ada eh, game ya presentasi yang ada eh, kompetisinya dalam arti tiap kelompok itu mungkin nanti ada kompetisi tersendiri jadi mereka pasti tidak mau kalah dengan teman kelompok lainnya. Saya berpikir kayak gitu karena anak-anak sekarang ini kan kalau untuk masalah game gitu kan lebih lebih suka ya Pak daripada hanya sekedar belajar mengerjakan kemudian presentasi seperti itu. Jadi saya mau ada permainan yang membuat mereka berkompetisi
dalam kegiatan itu. Kemudian sebagai guru pun saya juga harus fokus ketika menjadi memimpin pembelajaran nih, karena kadang ya dengan banyak-banyak tugas yang ada di sekolah, kan kadang membuat saya kadang ya nyambi koreksi, ya nyambi administrasi yang lainnya. Jadi saya ingin lebih fokus ya ketika harus mengajar mereka, ya saya fokus mengajar mereka supaya mereka lebih merasa diperhatikan, kemudian mereka juga bisa dibimbing, merasa terbimbing sama guru dan bagi yang nggak bisa juga bisa terbantu. Selain dengan temannya juga pastinya guru juga bisa membantu secara, intensif pendampingan yang lebih melekat lagi. Itu sih, Pak, kalau dari saya komitmen saya supaya nantinya, eee, pembelajaran yang ada di dalam kelas saya ini membuat anak-anak lebih senang, lebih antusias, dan juga kalau seandainya mereka bisa mengerjakan tugas-tugas atau soal mungkin, eee mereka dapat nilai bagus pasti lebih termotivasi lagi, pikir saya seperti itu, Pak. Oke. Udah bagus itu Bu, nanti dalam pengembangan semoga karena sudah saya lihat tadi ada siang-siang mungkin enaknya tidur ya Bu ya, tapi kan Iya mungkin betul, Wak, anaknya itu kan biar, ngantuk. untuk belajar lebih giat lagi, diberi SPQ udah bagus juga itu. Jadinya nanti saya pikir dengan pemikiran yang baru ini, anak-anak bisa lebih menyukai dengan matematika, tidak takut dengan matematika. Dan saya juga, eee, membuat apa ya, berusaha memiliki karakter baik pada anak-anak biar mereka ya selama kalau takut sama matematika nanti kita pelan-pelan merubah pemikiran mereka dengan ketakutan itu, dan saya juga merubah profil guru matematika yang kiranya, eee, suka apa ya, memarahi anak. Ya saya tidak akan memarahi mereka, hanya bisa saya akan mencoba untuk memotivasi mereka dengan cara yang, menyenangkan juga agar mereka juga termotivasinya tidak motivasi karena gurunya galak, tapi gurunya mau mendengarkan apa yang murid sampaikan, mungkin ada keluh kesah mereka yang kira-kira nantinya mereka dapat bercerita tentang pengalaman atau kesulitan mereka dalam mengerjakan matematika. Terima kasih banyak Pak Agus dengan, Oh, kegiatan kita ini. Jadi saya bisa menemukan, cara-cara atau, tips buat agar matematika ini tidak lagi menjadi pelajaran yang, menakutkan bagi anak-anak gitu, Pak. iya, tercapai untuk cita-cita Bu Novera ya, sukses Bu, Bu Novera, semangat Amin. selalu Bu ya untuk, mengajar Semangat Pak, matematikanya, semangat. siap. Terima kasih Bu, Terima kasih iya. Pak Iya, Agus. sama-sama Bu. Selamat siang Bu Novera. Selamat siang Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana Ibu juga Novera, sehat? Sehat, luar Ya, biasa. luar biasa. Gimana Pak Agus? Tadi saya cari di kantin Bu Novera itu kemana ya, tadi kan belum ketemu, ternyata kok di taman ini ya. Begini Bu, Novera, saya mau ngobrol-ngobrol ini. Oh iya, silahkan silahkan Ah, boleh duduk dengan nyaman dulu Pak, Nggih, Bu. monggo. Ya, nggih, terima kasih, Bu. Begini, Bu Novera, ini kan saya punya anak-anak juga. Saya itu punya, di kelas, itu siswa itu saya lihat itu kurang semangat untuk belajar dalam praktek di dalam, eee, lab komputer yang saya mengajar di, ruangan tersebut. Itu bagaimana ya, Bu, ya? Oh, kalau menurut Pak Agus itu tingkat semangat mereka itu bisa diukur dengan bagaimana ya Pak? Nah, Kalau saya tadi Pak Agus menyampaikan kok tidak semangat itu yang bagaimana sih anaknya gitu? Kalau saya kalau semangat di satu, dia bisa apa namanya, antusias untuk aktif gitu ya, antusias untuk belajar aktif dalam ruangan ataupun, pembelajaran-pembelajaran, tegap dan apa namanya, semangatlah ya kalau lihat orang, siswa itu semangat kan juga sebagai pengajar kan juga enak nggih. Nah itu pingin saya itu semangat untuk belajarnya. Kadang kan saya lihat ada yang tidur-tiduran, udah agak siang juga, itu ya, itu biar semangat gimana ya, gitu.
Kalau selama ini yang sudah dilakukan Pak Agus bagaimana untuk di kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Ya, saya mengajarkan hanya, apa namanya, ya kasih materi, terus, ngasihkan video semacam itu, lah nanti dilihat bersama-sama, terus anak untuk melihat gambar video tersebut itu bagaimana menurut kalian, kan semacam itu. Dan mengerjakan ada job sheet-job sheet yang diberikan oleh guru, diberikan kepada siswa tersebut, terus nanti dikerjakan, mengikuti job sheet tersebut. Nah, selama ini kan job sheet memang mengikuti dari job sheet. Kadang saya juga memberikan dari siswa tersebut, memberikan suatu asesmen lah, suatu untuk uji kompetensi sederhana untuk dia, untuk setelah ada job sheet tersebut jadi, setelah itu nanti ada, semacam asesmen sederhana untuk, kalian karena praktek, terus itu bisa mengerjakan. Nah, tapi kadang di semacam itu, anak itu kadang kurang, ada yang kurang semangat gitu loh. Apakah apa anu ya, saya kurang, memberikan suatu karena kadang siang ya, mungkin saya apakah memberikan suatu, eee, untuk ice breaking apa gimana ya, Bu, ya? Mungkin bisa ya memberikan ice breaking atau bagaimana ya untuk semacam itu, boleh ya, Bu, ya? Oh iya, kalau misal-misal untuk membuat anak tadi anak lebih semangat, kemudian konsentrasi, tadi sebenarnya sudah bagus sih Pak, aku sudah berpikir ada ice breaking. Kira-kira nanti ice breaking-nya itu bagaimana supaya bisa membuat semangat, apakah Pak aku sudah mempunyai referensi gimana ice Ya. breaking-nya seperti itu? Mungkin ice breaking saya itu, monoton mungkin ya, Bu, ya, saya lihat mungkin, oh semacam itu, tapi mungkin saya ingin mencari ice breaking yang lebih hebat mungkin, ada teman-teman yang di praktisi ataupun apa, komunitas mungkin semacam itu, bisa diterapkan di sekolahan, ataupun di kelas saya, dan biar anak itu, satu termotivasi untuk belajar, terus biar ada enggak apa namanya, dia belajarnya, eee apa namanya tadi, ice breaking-nya kok enggak itu-itu aja lah, biar ada apa namanya, perbedaan apa, ada beda ice breaking-nya, biar lebih fresh lagi lah ya, cari yang lain, mungkin semacam itu ya, Bu, ya. Kasih ice breaking yang lebih, menantang kalau saya lihat ya semacam itu, biar, mungkin 2 atau 3 kali ice breaking biar semangat untuk, mengerjakan ataupun di dalam lab. Karena kan kita, kadang di dalam lab itu kan 10 jam itu ya, jadi jam 7 sampai jam setengah 4 gitu pulangnya, tapi mungkin ada di tengahnya tuh ada, istirahat-istirahatnya. Tapi kan ya tadi, kalau jemu itu kan mungkin perlu ada ya semacam ice breaking itu mungkin perlu ya untuk semacam itu. Semacam itu, jadi nggak kadang ya 5 jam, ada 10 jam, ada yang, beberapa jam, 2 jam, 3 jam. Lah itu mungkin saya akan memberikan satu, apa namanya, biar anak, termotivasi untuk belajar, untuk biar semangat juga, kasih ice breaking dan, juga mungkin menuntun untuk apa namanya, dia, sebagai pengajar untuk apa, menuntun anak yang kurang bisa, apa namanya, untuk belajar. Walaupun saya juga memberikan, apa namanya, pembelajaran mentoring kepada teman-teman sejawat itu, sudah saya lakukan. Tapi kadang mungkin perlu apa namanya, perlu untuk, memberikan suatu apa namanya, lebih, semacam itu tadi, mungkin, tambah mentoring ke pengajarnya, ke siswa penonton lebih, apa, lihat itu bagaimana kurang belajarnya, terus ada tambahan ice break-nya, mungkin semacam itu ya, Ibu, ya? Oh ya, sebenarnya sudah bagus itu Pak ya, ada Bapak sudah mengusahakan ice breaking, kemudian ada kegiatan mentoring dengan temannya begitu. Kalau menurut Pak Agus sendiri, apakah ice breaking ini selalu diberikan oleh Pak Agus gitu? Ya, apa namanya, kadang saya sendiri, terus yang berikan saya, kan mungkin saya juga memberikan, mungkin kepada siswa juga ya, dia memberikan kepada siswa tersebut, "Ayo gantian," mungkin lebih ada suasana yang baru ya, mungkin alternatif-alternatif yang lain semacam itu mungkin bisa ya. Ya coba nanti saya lakukan, Bu, untuk apa namanya, mentoring, sorry, untuk memberikan ice breaking kepada teman-teman yang lainnya di dalam kelas gantian semacam itu, biar nggak monoton tadi, biar nggak saya terus ya, jadi biar anak juga, oh si A, si B, si C gantian mungkin tiap, pas jam pelajaran saya gitu.
itu mungkin bisa saya, apa namanya, lakukan semacam itu. Iya, betul banget, Pak, yang mungkin bisa memberikan, kesempatan bagi muridnya ya, Pak, untuk Iya, Bu, memimpin iya. speaking-nya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sendiri dari Pak Agus, modelnya seperti apa, Pak, selama ini? Kalau modelnya saya pembelajarannya adalah PJBL ya, project, semacam itu. Nanti project ini dikerjakan, saya bisa menggunakan dulu project yang awal itu adalah yang menggunakan project dengan kelompok. Nah, project pertama kelompok, kedua kelompok, nah terus ada yang asesmen itu adalah sendiri, individu. Nah, semacam itu pembelajarannya. Jadi kan awal biar teman-teman enggak saling tadi teman-temannya biar belajar bersama, terus setelah itu 2 kali project pembelajarannya, setelah itu dibarilah asesmen yang untuk sendiri individu yang dia mengerjakan sendiri individunya gitu Bu. Biar apa namanya, tadi yang kelompok juga ada yang sudah saya lakukan, di individu juga sudah saya lakukan semacam itu Ibu. Ya. Oh, berarti sudah bagus ya, Pak, ya, ada Iya Bu, kegiatan iya. individu, sudah ada kegiatan kelompok. Nah, untuk kelompok sendiri ini apakah anak juga semangat untuk bekerja di dalam kelompoknya, Pak? Saya lihat alhamdulillah siswa sudah apa namanya, antusias, ada membuat sudah ada peran sendiri-sendiri, si A, si B, si C ini perannya sendiri karena kelompok tersebut projeknya ada beberapa, peran, contohnya itu sebagai manajer, sebagai, pembuat dokumen, membuat membuat apa namanya, desainnya, ada yang membuat coding-nya, ada yang membuat poster-poster dan sebagainya, itu ada beberapa perannya. Nah, nanti bisa dipresentasikan dalam di depan kelas dari proyektor ataupun dia project hasilnya. Misalkan saya kan karena di sini mengajarnya itu kan game ya. Jadi biar anak walaupun dia sering main game, tapi kan kita bisa membuat game sendiri. Walaupun itu gamenya game tingkat untuk sederhana saja. Bisa gerak kanan kiri naik loncat itu sudah bagus lah menurut saya itu kan karena pembelajaran dasar dan juga nggak sembarang orang bisa semacam itu dengan keyboard atau mouse ataupun apa namanya konsul ya ataupun joystick itu kan juga perlu praktek semacam itu karena di dalam kompetensinya itu juga ada itu Bu yang saya Dengan kegiatan, berkelompok tadi apakah anak lebih semangat, Pak? Atau mungkin mereka bekerja sendiri yang lebih semangat? Menurut Pak Agus gimana? ya bervariasi Bu ya. Ada yang saya lihat itu, semangat karena sebagai tanggung jawab karena dia salah satunya di kelompok itu ada saya memberikan tanggung jawab. Oh si A ini harus tanggung jawab di kelompoknya, ini si B ini kelompoknya juga tanggung jawab yang B ini. Jadi ada satu tanggung jawabnya. Tapi memang ada yang bervariasi, memang dia ada Bu, wah ini siswa apa si A apa si X ini kok nggak mau apa kerja sama Bu, ya ada saya tak kasih tahu, kamu ya namanya kelompok tak kasih, kamu jangan apa mengandalkan ketua saja, tapi juga kamu perannya juga, dikerjakan apa, kalau kurang jelas ya bisa tanya temennya atau Pak Agus ataupun yang lain, nanti juga bisa. Nah jadi ada yang bilang semacam itu karena di satu kelompok kan, tapi saya sudah memberikan semacam itu. Jadi alhamdulillah kemarin beberapa hari itu ya ada perubahan sedikit, ada artian, oh sudah bisa, mengikuti sedikit demi sedikit, itu semacam itu. Walaupun agak susah, agak kurang itu kan bisa karena anak kadang ya mut-mutan lah dia misalkan mau ingin ataupun apa namanya, ada yang lebih aktif juga banyak. Tadi semacam ada yang kelompok yang lain itu aktif semua, ini saya lihat, oh ya bagus, ada yang kurang itulah, itu perlu bagaimana untuk memberikan suasana di kelompoknya itu lebih baik lah gitu, semacam itu Bu. Oh iya, pendampingannya Pak Agus ini sudah luar biasa nggak ya, Pak? Yang saya tanyakan lagi mungkin dalam pembuatan kelompok ini apakah setiap selama pembelajaran itu sama terus atau bagaimana, Pak? Untuk Kalau pembagian kelompok. saya, pas sementara ini kelompoknya tetap sama, karena baru 2 project. Nah, dari project mungkin untuk semester berikutnya apakah kelompoknya itu berbeda lagi biar ada variasi juga. Itu rencana juga, ada rencana-rencana dari, aksi yang saya akan lakukan di situ. Karena saya 2 kali, apa namanya, sudah kelompok kan sama itu, biar ada Hmm. perbedaan nanti ke depannya semacam itu.
Ya, baik Pak. Tadi Pak Agus sudah bisa menyampaikan untuk cara supaya anak itu lebih semangat buat belajar nggih, Pak, Iya nggih. iya. Dan kemudian, Pak Agus sendiri sudah menemukan caranya tersendiri tadi. Mmm, Caranya mungkin bisa membuat dengan ice breaking. Ice breaking-nya, tidak hanya Pak Agus saja, tetapi juga ternyata juga bisa ditemukan oleh Pak Agus sendiri bahwa ice breaking juga bisa dipimpin oleh murid. iya iya. Kemudian Pak Agus juga sudah bagus untuk pembuatan, apa namanya, pendampingan pada anak-anak, untuk tetap mendampingi anak secara melekat nggih, dan pembuatan kelompok juga bisa Oh divariasikan. iya. Dengan, pertemuan, saat ini apa yang bisa Pak Agus dapatkan menurut Pak Agus tadi? Ya, alhamdulillah kalau menurut saya sudah, ngobrol-ngobrol kita ini, ya saya merasa sangat senang sekali. Jadi bisa ungkapan dari saya itu ada teman untuk apa namanya, curhat bahasanya itu ya, Bu, ya. Jadi enak, jadi oh jadi Sosial ya? nah, lebih enak bisa ngobrol-ngobrol ini, oh jadi ternyata itu perlu ada gitu. Jadi kalau kita berpikir sendiri itu kadang saya ki apa ya, Bu, ya, kok berpikir sendiri kok belum ada jalan apa, permasalahan belum ada jalan temunya ya gitu lah. Alhamdulillah nemu ya semacam ini bisa ngobrol sama dengan, Bu Novera itu bisa lebih saya itu malah ada pencerahan ya seperti itu bisa. Jadi insya Allah apa nanti ke depannya saya akan apa namanya, saya akan lakukan yang sudah apa namanya kita ngobrol di sini, nanti ke depannya bisa, Mmm. dengan lebih baik lagi untuk, apa namanya, semangat belajar untuk siswa kami yang apa, siswa saya ini biar lebih untuk belajarnya lebih baik lagi gitu, Bu. Terima kasih ini. Mulai kapan Pak Agus akan melakukan, yang sudah ditemukan Pak Agus ini, mulai kapan? Ini Kita saya rencana untuk akan minggu depan, Bu. Nah, biar karena kan ketemu lagi dengan anak-anak kan minggu depan, waktunya ini. Nah, nanti bisa saya praktekkan dengan pembicaraan kita ini biar lebih di siswa tersebut, apa namanya, bisa lebih semangat untuk belajarnya anak, didik saya di dalam lab praktek saya di saat pembelajaran saya ini, Bu. Nggih. Oke, baik Pak Agus. Semoga dengan, pertemuan kita pada kali ini, Pak Agus sudah bisa menemukan sendiri untuk permasalahan yang tadi Pak Agus ungkapkan, nantinya ke depannya semoga minggu depan bisa dilaksanakan ya Pak Agus. Siap, iya, Eee, nggih. Oh, Mungkin ada lagi Pak Agus, apa sudah? kayaknya sudah, Bu, cukup ya, ini. Terima kasih Bu Novera ya, sudah memberikan pencerahan dari saya untuk pembelajaran, ada permasalahan sedikit tentang ini tadi, Bu. Nah, Oke, baik Pak. Saya juga terima kasih sudah dipercaya oleh Bapak untuk bercerita untuk kegiatan kita, untuk di pembelajaran di sekolah kita, ya. nggih. Terima kasih Bu, sama-sama. Sekarang kita buka lembar kerja refleksi Refleksi. coaching, ya. Di sini, apa namanya, yang sudah ada tadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau di sini tadi kita sudah apa, refleksi diri sudah terstruktur saat coaching sesuai dengan alur kita. Terus Mmm, intonasi percakapan mhm. sudah lebih baik. Terus saling menghargai saat proses coaching. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, itu apa Bu ini, apa yang perlu diperbaikinya? Mmm, apa ya, Pak, ya? Kayaknya sudah lebih baik daripada kemarin ya, Pak, ya? Mhm. Eee, ini, apa namanya, pertanyaannya itu loh, Pak. Kita kan Pertanyaan si coach ya? iya, jadi Nah, ketika kita jadi coach itu, entah saya, entah Pak Agus mhm, itu, eee, apa ya, kalimatnya itu loh, Pak, kalimatnya yang kurang kurang apa ya, kurang berbobot apa ngono ya, Bu, ya? Bisa eee, atau ya? sebenarnya berbobotnya berbobot, cuman, Ketika jadi eee, coach, pertanyaannya itu pertanyaannya itu iya ya, enggak ini, maksudnya perlu diperbaiki apa ya? Perlu apa ya? iya, perlu Apa? Aduh, udah Bu, cek. Pertanyaannya tadi saya gini, apa namanya,
Yang perlu ditingkatkan adalah ketika jadi coach, pertanyaan ke coach perlu ya, ke coach itu susunan Perlu kata ya, susunan kata yang perlu lebih baik, susunan kata kata yang yang baik lebih ngono ya. baik dalam menyampaikan pertanyaan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Fokus gitu ya? Apa? Tadi kalau fokusnya iya sebelumnya kan Hmm, ini apa? membuat apa ya? Kita saling saling membuat nyaman duduk terlihat nyaman dulu gitu. Ya, membuat nyaman dulu ya. Hmm. Membuat nyaman saat Saat coaching melakukan coaching coaching. Terus selalu selalu fokus fokus dan apa, selalu fokus dan dan bersikap terbuka serta ingin hmm, tahu lebih banyak tentang coaching. ya, terus yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? nanya ini di Berlatih, sini berlatih eh, ya bisa Ibu. anu, berlatih dan menyiapkan diri dalam membuat pertanyaan gitu coba. Sekarang umpat balik. Ya, Apa yang Anda tulislah rasakan? apa yang Anda rasakan untuk ini untuk coaching. Jadi untuk coaching ya kan, dengan coaching apa Ya. yang Anda rasakan Oh, pada yang saat di coaching? menjawab siapa dulu nih, Pak? Ya saya dulu aja enggak apa-apa, Mas. Kan saat di coaching. Nah, Ya, saya merasa, apa namanya, senang dan nyaman bisa mengungkapkan sharing-sharing semacam itu. Bagaimana apa perasaan yang tadi coaching? perasaan Di saya coaching ya, senang karena eh, bisa sharing. Kemudian Pak Agus bisa membuat saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya rasakan.